Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perhatian publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tewasnya Brigadir J, yang ini mendapat perhatian yang cukup luas dari masyarakat. Dan masyarakat ini berharap agar kasus ini dibuka seterang-terangnya, seterbuka-terbukanya. Jangan sampai ada keraguan di masyarakat, sesuai apa yang di awal disampaikan oleh Presiden Jokowi agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Nah teman-teman, kalau kita melihat perkembangannya yang kemarin itu disampaikan oleh pihak Kapolri, bahwa ini ada progres terkait terbunuhnya Brigadir J. Dan Baradae teman-teman kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan pasal yang dikenakan ini cukup luar biasa, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Di mana dalam pasal itu teman-teman ada indikasi ada orang lain yang turut serta yang mengakibatkan Brigadir J itu tewas. Dan dalam siaran yang kemarin itu juga kita dengar bahwa tewasnya Brigadir J bukan aksi tembak-menembak, bukan aksi membela diri dari Baradae. Nah karena itu teman-teman, pihak Kapolri ini bekerja cukup intens teman-teman, dan kemarin sudah memeriksa 25 orang personil untuk dimintai keterangan. Dan ada 4 orang teman-teman yang dimasukkan ke tempat khusus selama 30 hari dalam rangka pemeriksaan. Nah kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan tempat khusus itu, apakah di penjara atau seperti apa, tetapi Kapolri sudah mengatakan ini akan diperiksa, dan kalau nanti ada pelanggaran hukum maka akan diproses secara hukum. Kalau itu melanggar etik, kode etik, maka akan diselesaikan dengan hukuman kode etik. Jadi 25 orang sudah diperiksa dan 4 orang ini dimasukkan dalam tempat khusus. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat perkembangannya teman-teman, ada mantan Kadif Propam Ferdi Sambo itu yang dicopot dari jabatannya. Jadi Kadif Propam bukan lagi Ferdi Sambo karena sudah dicopot. Yang sebelumnya itu dinonaktifkan oleh Kapolri. Ferdi Sambo kemudian dimasukkan atau dimutasi ke Yanma Polri. Dan tidak hanya Ferdi Sambo teman-teman, ternyata ada 15 orang lainnya juga ini dimutasi. Lalu pertanyaan kita, apa itu Yanma Polri? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait Yanma Polri, coba kita baca beritanya. Kita ambil teman-teman berita dari Kumparan News. Mengenal Yanma Polri, tempat dinas baru Irjen Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram khusus untuk memutasi perwira yang terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Salah satu yang dimutasi adalah Irjen Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri tersebut kini menjadi pejabat tinggi Pati Yanma Polri, perwira tinggi pelayanan Markas Polri. Ia sempat dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum dimutasi ke Yanma Polri. Irjen Pol Ferdi Sambo, Kadif Propam Polri, dimutasi sebagai Pati Yanma Polri, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri Kamis 4 Agustus 2022 malam. Pencopotan ini berdasarkan STR nomor 16288 Cap 2022 tanggal 4 Agustus 2022. Namun apa itu Yanma Polri dan apa saja tugasnya di lingkungan Polri? Yanma Polri merupakan unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam lingkungan Mabes Polri, khususnya menyangkut fasilitas markas. Jadi ini tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pelayanan umum di Mabes Polri, teman-teman. Yanma Polri berada pada tingkat Mabes Polri dan berada di bawah Kapolri, sedangkan pada tingkat kepolisian daerah disebut Yanma Polda. Jadi Yanma itu adalah pelayanan markas teman-teman, baik yang ada di Polda maupun yang ada di Mabes Polri. Pemimpin Yanma Polri disebut Kayanma dan dijabat oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi. Posisi Kayanma Polri saat ini dijabat Kombes Pol Hari Nugroho.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Yanma Polri memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, memberikan bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua satuan kerja di lingkungan kepolisian. Dua, memberi pembinaan dan perencanaan program dan anggaran pengadministrasian, pelayanan, tata usaha, dan material di lingkungan Yanma Polri, serta mengatur perumahan di lingkungan Polri. Pelayanan markas bersifat umum, pelayanan angkutan personil, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan, pemeliharaan fasilitas umum perkantoran, pembinaan korps musik Polri. Selain Sambo, ada 14 orang perwira lainnya yang ikut dimutasi terkait tindak lanjut penyelidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Jadi ini yang dimutasi ada 15 personil, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Kapolri berbenah terhadap orang-orang yang ini ada masalah terkait tewasnya Brigadir J. Karena itu memang, teman-teman, harus segera ada titik temu siapa sebenarnya dalang atau aktor intelektual terkait tewasnya Brigadir J. Karena di luar sana banyak orang yang menginginkan supaya kasus ini dibuka secara terang benderang. Apakah ada orang-orang lain yang terlibat selain Baradae? Karena kalau kita melihat pemberitaan kemarin bahwa Baradae itu kata LPSK bukan orang yang ahli dalam senjata seperti yang diberitakan sebelumnya. Jadi seperti biasa saja dengan personel yang lain terkait senjata. Jadi bukan orang yang ahli. Tetapi kalau kita melihat Brigadir Joshua, ini katanya juga jadi pernah menjadi sniper juga. Jadi kalau kita melihat keahlian dari Brigadir Joshua, ini luar biasa terkait dalam hal tembak-menembak. Dan inilah yang menjadi simpang siur, teman-teman, terkait keahlian senjata. Apakah Baradae itu lebih lincah dalam memainkan senjata dari Brigadir Joshua? Karena kalau kita lihat kepangkatannya, ini sebenarnya lebih tinggi Brigadir Joshua daripada Baradae. Tetapi Baradae itu katanya kemarin, teman-teman, ini sudah bisa memegang senjata jenis Glock yang menewaskan Brigadir J. Jadi ini juga perlu diselidiki, teman-teman. Apakah benar Baradae itu sudah punya kewenangan untuk menggunakan senjata Glock? Karena beritanya bahwa senjata Glock itu adalah dimiliki oleh para sultan. Artinya orang yang berpangkat tinggi, teman-teman. Tetapi ini seorang Baradae sudah memegang senjata Glock. Padahal si Brigadir J itu tidak menggunakan senjata jenis Glock. Walaupun Brigadir J itu pangkatnya lebih tinggi daripada Baradae. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu ditelusuri lagi terkait kasus pelecehan seksual. Karena awal berita itu, teman-teman, kenapa ada tembak-menembak dengan Baradae, antara Joshua dan Baradae itu karena Brigadir Joshua itu masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan melakukan pelecehan. Kemudian istri Ferdy Sambo berteriak, kemudian Baradae turun dari lantai atas ke bawah, akhirnya menanyakan ada apa. Tetapi katanya tidak dijawab, lalu disambut dengan tembakan oleh Brigadir Joshua. Nah, karena itu perlu diselidiki. Kalau kita melihat, teman-teman, pihak keluarga itu kan tidak terima dengan tuduhan-tuduhan bahwa Brigadir J itu melecehkan istri Ferdy Sambo. Dan tentu ini harus dibersihkan namanya, teman-teman. Maka penyelidikan ini harus juga intens terkait kasus pelecehan seksual. Apakah benar Brigadir J itu melecehkan istri Ferdy Sambo, ataukah ini adalah hoax, berita bohong? Seperti halnya di awal ada siaran pers yang mengatakan ada adu tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Ternyata ini terbantahkan dengan pasal yang menjerat Baradae adalah 338 KUHP. Nah, ini yang perlu diluruskan, teman-teman. Apakah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J atau tidak? Karena yang pasti keluarga tidak akan terima dengan tuduhan fitnah seperti itu kalau itu tidak benar. Tetapi kalau tuduhan itu benar, saksi buktinya ada, saya pikir pihak keluarga akan menerima. Jadi
Ini yang perlu dibuktikan apakah ada pelecehan seksual atau tidak. Karena ini penting teman-teman, karena menyangkut harkat dan martabat keluarga dari Brigadir Joshua. Nah, kalau nanti pada akhirnya terbukti, saya pikir pihak keluarga akan menerima. Tetapi kalau tidak terbukti, maka hukum berat orang yang memfitnah Brigadir Joshua yang katanya melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo. Maka ini yang harus segera diproses juga setelah proses kematian Brigadir Joshua itu nanti ditemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dalam pembunuhan ini. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.